Sekarang kita berada di Taman Rusa Isipatana. Nah, di hadapan kita dibangun sebuah stupa untuk mengenang peristiwa yang terjadi di zaman Guru Agung kala Sang Buddha membabarkan dharma untuk pertama kali kepada Pancawakya. Mari kita melakukan puja dengan mengawalinya Namakkara Pada. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Tutiyampi Dhammang saranang gacchami, Tutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Yantang sate hidukhena nyeyang ekang samayang bhagawa paranasiyang viharati isipatane amantesi rupang bhikkhave asminameso atati ewametang yatha sukumang wa hinang wa panitang wa. Sulit diketahui oleh para satwa, pembebas pandangan sebagai diri, anggapan sebagai diri, secara benar kepada yogi-yogi yang telah melihat satya, demi mengembangkan pengetahuan nan utama, demi menembus dhamma lebih tinggi. Cipta para yogi yang telah melihat dhamma dan yang telah memeriksa dengan nyana itu telah terbebas dari semua penghanyut tanpa sisa. Marilah kita menguncarkan sutta itu demi pencapaian manfaat. Di tempat ini, setelah Guru Agung membabarkan khotbah dharma pertama kali, terbentuklah sangga di dunia. Di sini menjadi lengkap Tiratana, yaitu Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Dalam bermeditasi kita menggunakan perenungan-perenungan. Bisa menggunakan perenungan terhadap sifat-sifat luhur Buddha, atau perenungan terhadap sifat-sifat luhur Dhamma, ataupun perenungan terhadap sifat-sifat luhur Sangha.
Ya, suasana pagi hari di Varanasi, yaitu di sekitar bangunan yang kita kenal dengan stupa Dhammika. Kata Dhammika atau dalam bahasa Sanskerta sebutannya adalah Dharmiksha. Dharma dan Iksa. Dharma artinya ajaran, tidak lain adalah terkhususkan ajaran yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha. Iksa atau Ikha dalam bahasa Pali artinya adalah mata. Jadi kalau digabung kata Dhammika atau Dharmiksha ini artinya adalah mata berupa dharma. Jadi artinya adalah dharma ini sesungguhnya adalah mata. Dharma ini sebagai alat penglihat, sehingga disebut dengan dharmiksa, mata berupa dharma. Sebagaimana layaknya mata punya fungsi sebagai penglihat, demikian pula dharma punya fungsi sebagai penglihat. Istilah ini dipakai oleh pembangun stupa ini untuk mengenang peristiwa yang sangat penting, salah satunya dalam riwayat hidup Sang Guru Agung Buddha. Jika pada waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, kita berkunjung di satu tempat yang dikatakan yang paling penting, yaitu di Bodh Gaya, tempat beliau mencapai penerangan sempurna, sebagai tempat yang menjadikan beliau sebagai sosok yang disebut sebagai yang telah tercerahkan sebagai Buddha. Di sini juga tidak kalah pentingnya. Mengapa? Oleh karena melulu pencapaian penerangan sempurna beliau, Guru Agung Buddha, kita semua di Bodh Gaya itu akan tidak berarti besar dan akan tidak diketahui oleh siapapun tanpa ada peristiwa di sini, yaitu saat beliau membabarkan Dharma Cakrapawatana Sutta untuk pertama kalinya, yang isinya itu secara intinya adalah mengajarkan tentang jalan yang terbebas dari dua sisi ekstrem, disebut dengan istilah jalan tengah. Jalan tengah ini artinya jalan yang bukan ekstrem kiri, termasuk juga bukan ekstrem kanan. Jadi jalan tengah bukan perpaduan antara jalan ekstrem kiri dan jalan ekstrem kanan, tetapi penolakan kedua jalan itu. Nah, ini. Dan jalan tengah yang seperti apa yang dimaksudkan?
itu harus sesuai dengan yang Sang Buddha maksud dalam kita menggunakan istilah jalan tengah. Sering kita menggunakan, karena memang Sang Buddha menggunakan istilah ini, kita juga ikut menggunakan. Kita cari jalan tengahnya saja. Itu kan sesuai dengan ajaran Buddha. Jalan tengahnya seperti apa? Menurutku jalan tengahnya seperti ini. Apakah itu sudah betul? Belum tentu. Nah, hati-hati juga dalam kita memahami kata atau menggunakan kata jalan tengah ini. Hal lain yang utama yang beliau sampaikan dalam pembabaran Roda Dharma adalah beliau menyampaikan tentang 4 kebenaran Arya. Yang mana sesungguhnya 4 kebenaran Arya ini telah sering kita dengar penjelasannya. Bagaimanapun, makna 4 kebenaran Arya ini sudahkah semendalam, apa yang kita telah dengar dalam pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta yang telah kita ketahui itu, sudahkah semendalam sebagaimana yang 4 kebenaran Arya itu semestinya dimengerti? Sangat-sangat mendalam, sangat-sangat dalam. Dan ini yang hanya para petapa tingkatan-tingkatan yang sudah ranum, yaitu yang disebut dengan yang sudah sedikit pengotor batin yang ada di batin beliau, yang mampu untuk menembusnya. Sehingga cocok untuk mereka yang sudah punya tataran batin secara spiritualnya. Bagaimanapun, Sang Buddha yang dikatakan sebagai Anuttaro Purisa Dhammasarati, ia bagaikan kusir yang membimbing makhluk-makhluk yang siap dibimbing, yang patut dibimbing, yang tiada taranya. Karena paramita sebagai seorang sama Sang Buddha, kepada beberapa sejumlah orang lain, kalaupun sesungguhnya belum begitu ranum, akan tetapi melalui cara atau teknik atau sudut pandang atau hal-hal lain yang beliau timbang akan mampu mengundang, akan mampu mendorong, akan mampu memacu pengertian-pengertian yang bisa diperoleh oleh seseorang atas 4 kebenaran Arya ini, beliau akan
menggunakan cara-cara itu demi orang yang bersangkutan itu bisa mengerti 4 kebenaran Arya ini. Salah satu dari cara yang beliau gunakan sebelum membabarkan 4 kebenaran Arya, oleh karena sebagaimana dikatakan sesungguhnya bahwa 4 kebenaran Arya ini bukan sesuatu yang biasa-biasa, sesuatu yang sangat mendalam, tidak mudah untuk ditembus. Yaitu beliau memulainya dengan membabarkan ajaran yang bertingkat dengan sebutan Anubhikatha, yang mana itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah dana, berbagi, dan manfaat dana. Sila, tata kebiasaan yang baik, dan manfaat dari sila. Orang diajak untuk mengerti, memahami keberadaan 2 nilai bajik ini sebagai nilai bajik yang diangkat secara awalannya. Melalui nilai bajik berupa berdana menjalankan sila, yang tentu tidak menutup kemungkinan adalah jenis-jenis kebajikan yang lain, akan mendatangkan buah-buah berupa kebahagiaan yang disebut dengan surga atau swarga atau sagga. Surga adalah nama lain dari kebahagiaan. Setiap orang menginginkan kebahagiaan, sehingga setiap orang menginginkan surga. Caranya melalui dana dan sila ini. Ini yang Sang Buddha ajak orang untuk mengerti tentang kebahagiaan surgawi. Adalah cara yang cerdas, cara yang pandai untuk mendapatkan kebahagiaan. Hanya saja cara yang cerdas, cara yang pandai ini adalah cara cerdas, cara pandai secara duniawinya. Oleh karena kebahagiaan surgawi ini ada sisi celah. Yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan, sebagaimana yang lalu sempat telah saya sampaikan, perlu upaya. Upayanya itu juga melalui perang batin setidaknya. Mau berdana, mikir sekian menit sampai sekian jam sampai sekian hari, kasih tidak, kasih tidak, kasih tidak. Perang batin melalui peperangan. Akhirnya memenangkan, ya, kasih. Ini adalah satu upaya yang melalui perang yang tidak mudah. Nah, ini adalah upaya, termasuk hal-hal lain yang ingin seseorang itu capai, perlu adanya upaya, dan itu adalah sesuatu yang ya harus dilewati dengan susah payah. Nah, ini salah satu di antara sisi celah kebahagiaan surgawi, yang mana untuk rincian lainnya bisa dikilas balik uraian pada waktu sebelumnya. Bahwasanya kebahagiaan
yang bersifat duniawi termasuk surgawi ini punya sifat yang tidak tetap, tidak pasti, tidak kekal. Dan itu adalah menimbulkan kekecewaan. Kekecewaan itu sendiri bukan kebahagiaan, melainkan adalah penderitaan. Penderitaan karena harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan, dan karena kebahagiaan itu punya sifat tidak kekal, akan ada habisnya, atau sudah menjadi habis, menjadi menyenangi, mengingini kebahagiaan yang sama atau kebahagiaan yang lain, sehingga karena ada menyenangi, mengingini itu, muncul perbuatan lagi dan memberikan buah-buahnya lagi. Dan syukur-syukur yang dilakukan itu adalah tetap kebajikan yang memberikan kebahagiaan. Jika salah mengerti, jika salah paham, jika tersesat, alih-alih kebaikan yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan, orang-orang sebagian, banyak, atau bahkan kebanyakan lebih memilih keburukan karena keterbatasan pengetahuannya. Menganggap keburukan adalah jalan menuju pada kebahagiaan. Dan dampak dari melakukan keburukan itu, alih-alih kebahagiaan yang diperoleh, justru adalah sengsara, derita di alam-alam yang menyakitkan. Dan ini adalah kesengsaraan. Kesengsaraan baik saat berbuat baik, termasuk saat berbuat buruk. Baik saat berbuat buruk maupun saat berbuat baik. Artinya apa? Jangankan berbuat buruk yang menghasilkan penderitaan, melakukan kebajikan yang menghasilkan kebahagiaan saja, itu adalah penderitaan. Karena apa? Selalu harus melakukan dan itu tiada henti. Inilah yang disebut dengan sangsara dukkha. Sangsara dukkha. Sangsara artinya perjalanan. Dukkha artinya penderitaan. Penderitaan yang dimunculkan karena perjalanan ini, yaitu perjalanan dari kelahiran ya menuju ke kematian, pertengahan di antaranya itu penuh dengan hal-hal yang ya perlu diatasi, yaitu perlu lari dari ketidaknyamanan, perlu mengejar kenyamanan. Setiap hari, setiap waktu, setiap saatnya, setiap jamnya. Nah, ini adalah sisi negatif, sisi celah. Meskipun itu adalah kebahagiaan surgawi. Jadi yang pertama adalah mengajarkan tentang dana. Yang kedua mengajarkan tentang sila. Yang ketiga mengajar tentang sagga, surga, swarga. Kebahagiaan yang didapat dari seseorang berbuat bajik. Yang keempat adalah sisi celah, meskipun itu adalah kebahagiaan surgawi. Dan yang kelima adalah manfaat-manfaat dari enyah atau mentas dari kesenangan-kesenangan indrawi itu. Oleh karena jangankan yang penderitaan, yang kebahagiaan pun adalah penderitaan. Jika kebahagiaan itu dalam taraf kesenangan-kesenangan indrawi. Karena itulah untuk mengenali bahwasanya idang tukang ini adalah derita dalam 4 kebenaran Arya. Catu Arya Saca ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Yaitu adalah
termasuk bagaimana mengerti watta dukkha atau derita berupa lingkar perjalanan. Ya, antara samsara dan watta, ya, itu sering digunakan salah satu atau digunakan secara berbarengan. Samsara artinya perjalanan, watta artinya lingkar. Samsara watta, ya, atau watta samsara, nah dua-duanya juga dipakai. Dan ya, sebutannya adalah samsara watta dukkha atau samsara dukkha atau watta dukkha. Bahwasanya perjalanan melingkar atau lingkar perjalanan ini adalah punya ciri derita. Jarang mereka yang mampu menembusnya. Kalaupun mereka bisa menembus mengerti tentang ilmu pengetahuan tingkat tinggi, sejauh apa ilmu pengetahuan itu bisa mengarahkan diri dia termasuk yang lain pada pelepasan derita, khususnya pelepasan derita secara total tanpa perlu kembali menderita lagi. Oleh karena patut juga kita akui, ilmu pengetahuan yang kita semua manusia awam ini kejar, salah satu hal utamanya adalah, salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengatasi derita. Hanya saja mereka belum sampai punya jalur yang seiring dengan yang Sang Buddha maksudkan, yang Sang Buddha ajarkan. Para ilmuwan lebih cenderung untuk mengalahkan alam, mengalahkan dunia ini untuk mendapatkan kesenangan indrawi. Nah, terus-menerus yang tidak kunjung paham bahwa kesenangan indrawi itu tidak ada ujung, tidak ada selesainya. Ilmu pengetahuan dikejar, untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi tanpa sadar kebahagiaan dari kesenangan indrawi itu adalah tidak ada ujungnya. Nah, ini adalah dasar dari seseorang bisa dikatakan mumpuni dalam mengerti 4 kebenaran Arya. Dan ini tentu masih banyak sekali rincian-rincian yang perlu disampaikan terkait dengan 4 kebenaran Arya ini. Meskipun dalam sutta, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, kita membacanya itu hanya butuh waktu 10 menit atau 15 menit selesai. Sesungguhnya Sang Buddha mengajarkannya sekian hari. Dan dikatakan Sang Buddha tidak berhenti sekian hari mengajar Dharma itu. Kalaupun waktu pindah patah mencari makanan di penduduk, 5 pertapa itu, 2 diantaranya pergi mencari makanan, menerima makanan di kampung. 3 yang lainnya tetap duduk mendengar Dharma. Esoknya 3 yang lain pergi menerima dana makanan, yang 2 tetap duduk mendengar Dharma. Sehingga kalau kita mendengar Dharma, lihat waktu sudah 1 jam lebih, menjadi gelisah. Sesungguhnya keyakinan kita itu patut kita ragukan sendiri. Sejauh apa kita sudah punya kesungguhan hati pada ajaran Sang Guru Agung yang kita sendiri akui, tempatkan sebagai guru, sebagai panutan. Ini masih sangat banyak rincian-rincian yang ada dalam 4 kebenaran Arya yang sangat-sangat mendalam dan juga sangat-sangat menarik.
Dan lebih dari itu mendamaikan. Dan lebih dari itu adalah mencerahkan. Dan lebih dari itu adalah menyelesaikan tugas, memadamkan penderitaan. Secara total, tanpa perlu kembali menderita lagi. Dan itu yang sesungguhnya menjadi inti ajaran Buddha. Meskipun sementara, baik awam maupun tokohnya sekalipun, di antara kita Buddha ini, Buddhis ini, sampai mana tadi? Di antara tokoh Buddha, Hah? di antara tokoh Buddha kita. Ya, di antara tokoh Buddha kita, ya, sempat melontarkan kata mengajar dharma, ceramah dharma, tidak usah terlalu mendalam. Cukup urusan sila, cukup urusan itu dana, cukup urusan keyakinan saja. Yang mendalam itu untuk para biku. Orang awam kalau diberi pengertian-pengertian dharma yang mendalam itu nanti bingung. Nanti tidak paham. Nanti mereka menjadi ya apapun alasan yang mereka buat. Memang Sang Buddha mengajar dana, sila, atau kebajikan-kebajikan yang lain. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Ini sebagai jalur anak tangga untuk mencapai yang tertinggi. Sebagai alat saja, sebagai upaya saja, sebagai anak tangga saja, sebagai jembatannya saja. Tapi tidak boleh ditinggalkan, hanya berhenti sampai pada melakukan kebajikan, selesai, sampai di sini sudah ajaran Sang Buddha. Ini tidak boleh terjadi. Kalau sampai terjadi, kita telah mereduksi, kita telah mengerdelkan ajaran Sang Buddha oleh diri kita yang katanya adalah tokoh Buddhis. Di mana nilai tokoh Buddhisnya itu? Kalau yang punya peran dalam mereduksi, mengerdelkan ajaran Sang Buddha, gurunya sendiri. Paham tidak paham, setuju tidak setuju, ajaran Buddha yang inti, yang asli, yang mendasar, yang pokok harus disampaikan. Kalaupun pertama kali tidak mengerti, tidak soal. 7 hari nanti mungkin akan ada paham sedikit, nyantol sedikit. Mungkin 7 tahun. Atau mungkin 40 tahun lagi. Kalaupun sampai tidak nyantol, tidak mengerti sampai akhirnya meninggal, setidaknya itu menjadi hal yang menjadi bekal untuk pemahaman-pemahaman yang lebih baik di kehidupan-kehidupan mendatangnya. Jadi jangan diremehkan dharma ajaran Sang Buddha ini, meskipun ya kita tidak mengerti, belum mengerti, kemudian mengabaikan, kemudian menelantarkan, kemudian menghindar, tidak mau mendengar. Oleh karena sekali lagi, kalau mau mengikuti ajaran Sang Buddha adalah secara cerdasnya tahu bahwa bagaimana kita bisa mentas dari penderitaan yang tidak ada ujung, termasuk tidak ada pangkalnya juga. Kapan kita mulai menderita, kapan mulai ada, dan sampai kapan, tidak ada yang tahu. Dan kemunculan Buddha adalah kemunculan sosok yang sangat istimewa. Oleh karena jika tidak, masing-masing harus punya upaya untuk mencapai kesucian sendiri-sendiri. Sebutannya adalah Buddha secara perorangan atau Pacceka Buddha. Nah ini
hal yang menjadi pesan singkat dalam kita berkumpul di stupa di area Isipatana Megadayawana. Sebutannya Varanasi. Varanasi itu kotanya, tapi wilayahnya sendiri adalah Isipatana. Isipatana itu sangat luas. Jadi kalau Varanasi itu adalah nama kotanya, ya Isipatana itu adalah nama daerahnya. Daerah Isipatana. Mengapa disebut daerah Isipatana? Isi artinya resi. Tahu resi ya? Mereka yang melakukan praktik ya pengembangan batin namanya resi. Patana artinya tiba atau jumpa atau berdiam. Jadi tempat perjumpaan, tempat berkumpulnya, tempat berhimpulnya para petapa. Wilayah ini disebut dengan wilayah Isipatana. Oleh karena banyak petapa berada di sini. Khusus di tempat ini namanya Megadayawana. Wana artinya hutan atau grove atau hutan kecil atau bisa disebut sebagai taman. Megadaya. Mega artinya rusa. Daya artinya hadiah. Yaitu areal ini dihadiahkan oleh raja kepada rusa-rusa untuk bisa tinggal secara aman tanpa ada yang bisa atau boleh mengganggu. Sehingga sebutannya adalah Megadayawana. Hutan hadiah untuk para rusa-rusa. Ceritanya bagaimana? Nah, tentu nanti di lain kesempatan. Ya. Ya, itu ada ceritanya tentang bagaimana seorang raja yang memburu rusa-rusa itu sehingga mendatangkan kegentaran bagi kelompoknya sampai akhirnya pemimpin rusa itu yaitu Bodhisattva begini saja supaya kami ini tidak gentar, ya kami akan mengantar setiap hari 1 ekor. Tapi adalah nah rusa-rusa yang kami pertimbangkan itu ya cocok untuk dipersembahkan kepada raja. Jadi bukan induk rusa yang sedang hamil atau sedang menyusui. Nah, rajanya setuju. Nah, satu ketika bagaimana begitu, ya rajanya sendiri yang datang untuk untuk bisa dikonsumsi oleh rajanya. Nah, dari percakapan itu rajanya menjadi tercerahkan, kemudian membebaskan rusa-rusa yang ada di taman ini untuk tidak diganggu. Nah, itu secara singkatnya ya, Megadayawana. Dan ini tempat di mana 5 petapa berada yang kemudian didatangi oleh Sang Buddha untuk Sang Buddha bisa membagikan dharma beliau dengan kewelas asihan kepada 5 petapa siswa beliau itu. Dan tentu ini adalah pilihan yang paling baik pada saatnya, yaitu pada saat itu sebelum kemudian beliau juga membabarkan dharma beliau kepada siapapun yang lain yang beliau pertimbangkan punya kesiapan, punya kemampuan dalam mengerti, dalam memahami sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Termasuk juga kepada mereka yang meskipun belum mampu mengerti dharma tingkatan
demi mencapai penderitaan secara total, Sang Buddha pun mengajar dharma secara menengahnya, bahkan secara dasarnya. Sebagaimana kita membaca sutta yang terkait dengan pemuda Sigala. Sebutannya adalah Sigalowada Sutta. Nah, itu adalah bagaimana Sang Buddha mengajar meskipun nilai-nilai keseharian bagaimana orang hidup di masyarakat. Oleh karena masyarakat punya cara hidup, tingkatan spiritual, tingkatan batiniah yang berjenjang, sehingga ajaran beliau pun berjenjang mengikuti ya jenjang spiritual, jenjang batiniah masyarakat. Ada yang tingkat rendah, tingkat sedang, tingkat atas, atau tingkat yang tinggi. Yaitu adalah sifatnya variatif, kita masing-masing berupaya, berusaha sesuai dengan pribadi kecenderungan masing-masing juga. Jadi salah satu dengan yang lain tidak perlu menjadi tinggi hati melihat yang lainnya yang masih rendah. Demikian pula yang lainnya tidak merasa rendah diri melihat yang lainnya. Masing-masing punya proporsinya, punya kualitasnya, punya parameternya sendiri-sendiri. Dan tidak ada alasan, tidak ada dalih untuk tidak berjuang lebih lanjut dari anak tangga yang diri sendiri itu sedang ada. Ini adalah pesan yang bisa setidaknya menjadi pegangan supaya tidak terpeleset ke arah yang bukan jalan. Anumodana, kita akan melanjutkan perjalanan kita dari Isipatana Migadaya atau dari kota Varanasi ini ya menuju ke satu tempat yang tidak kalah pentingnya dalam riwayat kehidupan Sang Guru Agung Buddha, yaitu Kusinara. Anumodana, semoga manfaat besar bisa kita peroleh dari kita menjadi saksi, ya menyaksikan tempat-tempat Sang Guru Agung yang dulu itu hanya cerita, sekarang kita berada di tempat di mana beliau pernah ya berdiri, pernah duduk, pernah berbaring, pernah melakukan banyak hal. Nah, di waktu inilah kita berada di tempat-tempat yang ya Sang Buddha Guru Agung kita 2600 tahun yang lalu pernah ya, memijakkan kaki di tempat-tempat yang kita kunjungi ini. Anumodana. Ya.